Hello Rangers, balik lagi bareng sama gue Rizky. Ini adalah video tips memilih subwoofer. Jadi buat kalian nih para Rangers yang lagi galau milih subwoofer, ikutin videonya sampai habis. Before we start the video, nah pasti kalian para Rangers yang udah lama ngikutin YouTube channel SM Audio Bros ngelihat ada perubahan sama gue nih. Karena memang perubahan ini cukup dinotis sama banyak orang. Karena 3 bulan terakhir gue berhasil bertransformasi. Yang tadinya bentukan gue begini, sekarang gue jadi yang hari ini nih, yang sekarang ini kalian lihat di Rangers. Karena memang 3 bulan ini setelah pencarian panjang, gue udah ngelakuin banyak kalori defisit. Ternyata gue berhasil mengikuti fat loss program selama 90 hari. Buat kalian yang kepo, kalian bisa langsung buka IG gue dan disitu banyak infonya. Bisa langsung juga DM gue. Oke, subwoofer ini adalah salah satu komponen audio mobil di mana fungsinya mengeluarkan suara bass. Nah, suara bass ini adalah suara frekuensi rendah. Jadi kalau kita lihat dari bagian frekuensi, dari frekuensi yang tinggi sampai ke rendah, nah part bagian yang rendah ini dikeluarkan oleh si subwoofer. Buat kalian semua nih yang ternyata selama ini belum tahu, ternyata subwoofer ini adalah bagian dari speaker. Jadi segala komponen audio yang mengeluarkan suara kita namakan speaker. Nah, di video ini kita bakal nerangin secara jelas jenis-jenis subwoofer itu apa aja dan apa sih yang paling cocok untuk kalian. Sekarang kita masuk ke bagian jenis dari subwoofer. Jenis subwoofer dibagi menjadi dua berdasarkan dua hal. Yang pertama ini berdasarkan ukuran dan yang berikutnya berdasarkan aktif atau pasif. Pertama, di bagian ukuran, subwoofer sendiri ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Rata-rata subwoofer ini bentuknya bulat. Tapi kalian tahu nggak sih kalau ada subwoofer yang bentuknya kotak? Nih contohnya nih. Untuk subwoofer yang bulat ini ukurannya beragam nih Rangers. Mulai dari 6 inch, 8 inch, 10 inch, 12 inch, dan juga yang paling besar ada yang 15 inch. Sekarang kita masuk ke subwoofer yang jenisnya apakah aktif atau pasif. Subwoofer mengeluarkan suara bass di mana si subwoofer sendiri ini biasanya bekerja dengan keras, dengan berat nih Rangers. Karena kita suara gua mbak hilang. Karena kita tahu nih Rangers ya, kalau si subwoofer sendiri ini karena dia berdentum dengan keras, maka dia butuh output power yang besar. Makanya subwoofer adalah komponen audio yang membutuhkan power atau amplifier. Berbeda dengan si speaker. Speaker sendiri ini karena dia ukurannya juga kecil dan cara kerjanya dia juga nggak seberat subwoofer, tanpa power pun dengan output bawaan head unit biasanya udah bisa. Tapi kalau untuk subwoofer nggak bisa, ini adalah komponen yang membutuhkan power atau amplifier. Yang jenis aktif ini artinya si subwoofer ini sudah plug-in dengan amplifier atau power. Makanya dia udah langsung bisa bermain. Sedangkan kalau untuk subwoofer yang pasif, ini adalah subwoofer yang belum dilengkapi dengan power atau amplifier. Makanya kalian butuh nambahin si power atau amplifier tersebut. Kalau kita melihat lebih jauh lagi ke dalam hasil performance suara. Oke, si subwoofer aktif ini juga bentukannya kan macam-macam. Kalau subwoofernya memang bentukannya tipis dan dia punya ruang gerak yang memang tipis atau lebih sempit, maka suara bass itu nggak akan bisa sampai yang deng deng deng. Yes, kita sama-sama setuju kalau subwoofer ini kita nggak butuh kok di mobil yang bassnya terlalu jedang-jedung kalau nggak mau main SQL atau SPL. Tapi kita butuh suara low bass yang enak. Nah, ini juga sangat berpengaruh Rangers. Semakin kita punya subwoofer yang ukurannya lebih gede dengan dia punya kapasitas ruang box yang lebih besar, artinya tuh udara di dalam itu dia bisa bergerak lebih luas, lebih lega. Makanya low bass yang dihasilkan itu akan lebih enak. Makanya pemilihan subwoofer, apakah bentukan yang dia tebal, ukuran dia semakin besar, termasuk juga ruang boxnya semakin besar, itu akan sangat amat berpengaruh terhadap hasil. Gue akan mereferensikan seperti ini Rangers. Satu, ketika kalian kepingin pasang subwoofer dengan instalasinya yang nggak makan space, maka kalian punya pilihan subwoofer kolong jok. Plus minusnya simple nih, kayak yang gue udah jelasin tadi. Subwoofer kolong jok ini posisinya tuh di bawah kolong jok, dia nggak makan tempat. Yang artinya, kalau kalian nggak mau ngeganggu space atau kabin mobil kalian, ini cocok banget. Ketika kalian menambahkan subwoofer kolong jok, walaupun itu kecil gitu, terus juga posisinya di depan,
Dan ini bener nggak sih bassnya bisa bagus? Berdasarkan pengalaman gue ya, banyak banget customer-customer ketika dia khawatir menambahkan subwoofer di dalam mobil, dia nggak mau makan space, dia juga nggak mau mobilnya terlalu berisik. Akhirnya dia pakai dengan pilihan subwoofer kolong jok, mereka puas sama hasilnya. Jadi itu yang bisa kalian note ya. Oke, apa sih kelemahan dari subwoofer yang model kolong jok tadi? Kelemahannya simpel, karena posisinya dia di kolong jok, pasti suara low bassnya, kan boxnya dia tuh nggak gede ya, maka low bassnya itu dep-depnya nggak semaksimal seperti subwoofer pasif yang kita taruh di bagasi dengan ruang box yang lebih besar. Dan juga yang kedua, kalau kalian duduk di depan, bawahnya ada getar-getar, ya berasa dia ada getar-getar. Tapi getar-getarnya nggak bikin sampai ganggu parah kok. So far kita masih tetap ngerasain nyaman. Menurut gua dari sisi subwoofer kolong jok, kelebihan dan kekurangannya itu aja. Dan sekarang opsi yang berikutnya buat kalian yang mendambakan subwoofer dengan dentuman yang lebih keras. Ada juga kok subwoofer aktif yang modelannya di posisi ban serep, ini mampu menghasilkan suara bass yang lebih besar dan low bassnya lebih kerasa. Karena apa? Karena subwoofernya ukurannya lebih besar dan ruang boxnya juga lebih besar. Dan terakhir yang ketiga nih, untuk kelas yang pro, pasti kalian pingin suara low bass yang enak, dentuman yang maksimal. Maka kalian menambahkan subwoofer pasif ditaruh di bagasi. Di sini kalian bisa tambahkan dengan infinity box sudut seperti gambar-gambar ini, atau kalian bisa tambahkan dengan box kotak. Actually ini ada satu hal yang menarik, antara box sudut sama box kotak pun ini punya ruang kubikasi yang beda. Mana yang akan lebih oke? Kita udah pernah ya deh bikinin videonya ya. Nah, kalian bisa kepoin ini videonya di sini atau di link deskripsi di bawah. Nanti kalian bisa dengerin langsung, karena dengan little eksperimen itu kita sama-sama bisa dengerin perbedaan antara box sudut sama box kotak. Oke Rangers, sekian video kali ini ngebahas tentang tips and tricks pemilihan subwoofer yang paling tepat untuk kalian. Final note yang bisa gue sampein, manakah dari pilihan-pilihan tadi yang terbaik untuk kalian? Jawabannya bukan ada di gue, tapi di kalian sendiri. The concept of bikin audio mobil yang senyaman mungkin dan seenak mungkin untuk kalian itu harus dirancang sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan budget kalian. Isi kolom komentar di bawah ini buat kalian yang mau sharing. Thank you so much for SM Rangers yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, aktifkan tombol lonceng. Gue Rizky pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.